Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Mahmudah dalam Garis Merah Podcast Open Deadline IAIN Parepare. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik yang akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Nah, marilah kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, yakni 3 orang sekaligus, berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang 1 orang, 2 orang, tapi kali ini 3 orang sekaligus dengan para perempuan-perempuan cantik dari IAIN Parepare. Nah, silakan Kak, kita berkenalan terlebih dahulu, menyapa teman-teman di rumah sembari memperkenalkan siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini. Silahkan, kita mulai dari Kak Rizky dulu. Oke, jadi halo semuanya teman-teman dari podcast Garis Merah ya. Kenalin, aku Reski Kartikahar, biasa dipanggil Reski, salah satu mahasiswi hukum pidana Islam IAIN Parepare dan sekarang sudah ada di semester akhir ya. Nggak usah di semester berapa, intinya udah akhir. Kemudian dari di sebelah saya. Halo guys, aku namanya Insani Tiara Agatha. Bisa dipanggil Tara. Kalau kalian ketemu aku langsung sapa aja ya, pasti disapa balik kok. Kalau aku dari Prodi Hukum Tata Negara, sama dengan kakak di samping. Ya, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Aulia Audrey Rahman, biasa dipanggil Aulia. Saya juga merupakan mahasiswa dari program studi Hukum Tata Negara. Nah, jadi narasumber kita hari ini adalah ada Kak Rizky, ada Kak Tara, dan Kak Aulia ya? Ya. Kak Aulia. Nah, mereka adalah salah satu, mereka adalah salah satu tim debaters yang kemarin baru saja memenangkan lomba di Bojonegoro ya Kak? Tepatnya di Jawa Timur, terkait dengan lomba National Debate Champions ya, tahun 2025. Nah, kalau Kak Rizky sendiri sudah kedua kalinya ya Kak hadir di Garis Merah Podcast. Kemarin waktu podcast terkait dengan Bawaslu, Bawaslu tahun lalu. ya, dengan tim yang sama ya Kak. Nah, kalau kemarin di Bawaslu Kak Rizky dan Kak Tara dan juga Kak Aul mendapatkan juara 3 ya Kak. Nah, kali ini pada lomba di Bojonegoro yakni National Debate Champions itu mendapatkan juara 1. Sangat luar biasa. Lagi-lagi memberikan sebuah penghargaan untuk kampus ya Kak, dan memberikan juara 1. Tapi yang menariknya adalah yang akan menjadi pertanyaan kita menarik, kenapa nih kira-kira bisa menjadi lomba terakhir kakak-kakak dan harus memberikan juara 1 nih, nanti akan dijawab. Tapi sebelum itu Kak, kita akan membahas terkait dengan gimana sih Kak perasaannya setelah mendapatkan juara 1 di lomba tersebut. Tentunya apakah akan biasa-biasa saja karena sudah sering mendapatkan memenangkan lomba, ataukah justru masih tetap merasa bangga dan senang begitu Kak? Boleh kita mulai dari Kak Tara dulu deh. Oh iya. Ya, silakan Kak. Kalau aku tuh mungkin ya, karena ini juara 1 pertama aku, jadi langsung kayak wow, ini real kah dapat juara 1? Dan yang lebih wownya lagi, karena ini lomba terakhir kami sebagai satu tim, bukan saya sendiri tapi kami ya, karena kami sudah semester akhir seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Reski. Jadi kami usahain biar untuk lomba terakhir ini kita nikmatin, tapi juga harus bisa dapat juara 1. Dan alhamdulillah kita berhasil juara 1. Juara 1. Oh, jadi tercapai ya Kak. Betul. Apakah memang sebelum berangkat nih Kak, tentunya sebelum berangkat kan kita harus memberikan patokan nih, ekspektasi. Apakah memang dari awal setelah pamflet ini dibagikan dalam grup, oh kayaknya Kakak sudah merasa pasti kita juara 1 ini dalam lomba ini gitu. Karena kan kemarin juga sempat ikut lomba Bawaslu juara 3 ya Kak. 2 tahun terakhir, yang tahun pertama yang tahun 2024 juara 3, tahun sebelumnya pun juara 3 ya Kak. Nah, sekarang jadi setelah dapat informasi lomba, oh kayaknya juara 1 deh kita nanti nih tim ini begitu. Apakah apa nih ekspektasinya sebelum berangkat nih Kak? Yuk Kak Rizky dulu deh. Oke, kalau dari ini bukan hanya lomba ini saja ya, tapi kami teman-teman dari stadium setiap kali mengikuti lomba pasti mau tidak mau harus punya patokan minimal juara 1. Minimal ya Kak? Iya, minimal juara 1 supaya pada saat proses persiapan kita bisa ngasih
effort yang maksimal juga, karena target juaranya juga yang minimalnya tuh sebenarnya angka maksimal. Oh iya. Jadi supaya effort persiapannya itu tinggi, kita memang kasih target yang lumayan tinggi. Dan persoalan apakah sudah memprediksi bakalan juara 1 atau enggak, kalau soal memprediksi kami nggak bisa bilang memprediksi ya, soalnya kami cuma bisa bilang tetap optimis bakalan dapat juara 1. Soalnya mengingat kami juga bertemu dengan teman-teman 25 tim yang mendaftar, kemudian ada 19 perguruan tinggi. Nah, dan tentunya persaingannya juga cukup ketat, apalagi teman-teman di luar sana merupakan debaters yang handal. Pun pada saat babak offline kami melawan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari teman-teman Trunojoyo Madura, dan mereka kami akui lawan yang cukup kuat ya. Jadi optimis tetap ada, tapi usahanya juga kami maksimalkan agar betul-betul bisa lah. Jadi juara satunya tuh bukan hanya karena beruntung aja, tapi karena memang kami mengusahakan yang terbaik. Oke, menarik nih dari yang dikatakan oleh Kak Reski bahwasannya telah bertanding melawan 19 universitas ya Kak, dan 25 tim. Nah, pertanyaan menariknya adalah apakah ini termasuk dari tim yang terbanyak selama Kakak ikuti, atau justru ya sering lah mendapatkan tim yang seperti ini, apalagi tingkat nasional ya Kak. Apalagi Kakak kan juga sering ikut tingkat internal, regional, dan tingkat nasional tentunya memiliki lawan yang berbeda. Apakah 25 tim ini adalah tim yang sudah banyak, atau justru pernah mendapatkan tim lebih banyak lagi? Silahkan deh Kak Alul. Oke, kalau dari timnya sih sebenarnya ini termasuk standar ya. Kalau misal dari tim yang banyak, kami alhamdulillah juga pernah melawan beberapa tim dulu. Kemarin siang waktu tahun lalu di Bawaslu 2024, kami sempat melawan 200 Bukan melawan sih, tapi pesertanya ada 214 tim ya. Perguruan tinggi. Jadi itu salah satu peserta terbanyak yang pernah kami ikuti lomba. Dan kalau yang kemarin, Bawaslu sebelumnya juga itu 170-an ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang tahun ini, lomba kita yang terakhir ini hitungannya termasuk ini ya, standar ya. Ya 25 tim. Tapi lumayan lah ya Kak. Tetap sengit persaingannya. Biasa sampai tercengang ya, kagum juga melihat bagaimana proses dan juga melawan dari Bawaslu ratusan universitas, 200-an universitas. Tentunya di pundak kakak ini merasa bahwa harus juara 1 nih, soalnya dulu pernah lawan 200 juara 3. Masa untuk melawan puluhan tim tidak dapat juara 1 ya Kak, gitu. Oke, nah kakak kan sudah melawan dari 200 tim, terus 100 tim 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang melawan 25 tim tentu menjadi tantangan berat juga ya Kak, karena kalau tidak jadi juara 1. Nah, yang menarik nih Kak, juga pasti kita juga penasaran bagaimana sih persiapan kakak ketika ikut lomba di Bojonegoro ini. Tentunya bisa diceritakan Kak bagaimana proses persiapannya sampai mendapatkan juara 1 tersebut. Silakan Kak Tara. Dari persiapan, dari babak awal itu kebetulan untuk lomba di Bojonegoro itu ada babak penyisihan video. Jadi dari 25 kampus itu akan diseleksi jadi 4 tim yang bertanding secara offline di Bojonegoro. Jadi kemarin kita ini persiapannya fokus untuk take video itu. Setelah materinya matang, kita take video, editing sudah, kita kirim, dan alhamdulillah kita lolos masuk ke babak yang offline itu di Bojonegoro. Kemudian setelah itu kan, setelah pengumuman yang masuk ke lomba itu, kita technical meeting, keluarlah 6 mosi. Tapi dari 6 mosi itu yang bakalan dilombain cuma 4. Jadi mau nggak mau kita tetap kaji seluruh mosi itu, karena kan mosinya pada saat itu bersifat impromptu. Jadi kita nggak tahu nih nanti mosi apa yang bakalan naik kalau di babak yang perebutan juara 3, perebutan juara 1 atau semifinal itu. Makanya kita ini memastikan dari segi penyusunan mosi itu sendiri, case building kita sama-sama, dan sparringnya juga kita masifkan dengan para coach ataupun dengan tim-tim yang adik-adik kita. Untuk 6 mosi itu Kak dikaji berapa hari Kak sebelum, apakah setelah sampai di Bojonegoro atau sebelum di Bojonegoro Kak? Kalau mosi sih kita prepare motion ya, jadi kita itu setelah keluar mosi langsung di cast.
Tapi awalnya itu kita belum case ya karena kesibukan masing-masing. Jadi setelah itu Hamin 2 minggu kita mulai masifkan. Setelah case building kita sparring, setelah sparring ada revisi, kita case building ulang. Oh iya, iya. Luar biasa ya, ternyata memang persiapannya harus matang ya Kak. Betul. Dan persiapannya pun harus jauh-jauh hari untuk bisa memaksimalkan pertandingan. Nah tapi Kak, yang menarik ini kan Kakak sudah 3 lomba ya Kak, 4 lomba. 3 lomba dengan tim yang sama. Oh iya, 3 lomba. Oh ya, 4 perlombaan dengan tim yang sama. Boleh nih Kak ceritakan awal tim ini terbentuk hingga beberapa lomba bisa kuat banget nih chemistry-nya begitu Kak. Gimana sih Kak cara bisa mendapatkan tim yang sangat hebat tentunya? Bisa diceritakan Kak dari Kak Rizky deh. Oke, jadi soal pembentukan tim sebenarnya kita ini tim yang bukan karena kemauan masing-masing makanya terbentuk. Kami bahkan coach tuh manggil kami tim Bawaslu, soalnya kami ini timnya terbentuk setelah seleksi karena kebetulan di komunitas kami di stadium sebelum kita mengikuti lomba di tingkat nasional pasti akan ada seleksi. Jadi di sana kita bukan pakai sistem tunjuk bahwa oh yang ini mendominasi jadi ini yang ikut, enggak. Kita tetap melakukan seleksi, kemudian hasil dari seleksi itu terpilihlah kami bertiga untuk ikut di Bawaslu tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 ada seleksi untuk Bawaslu kembali, Bawaslu keempat, dan kami bertiga kembali terpilih. Kemudian setelah itu kami mengikuti salah satu lomba yang diadakan oleh teman-teman dari UI, Universitas Indonesia, dan kami kembali bersatu dalam satu tim yang sama. Ya Kak. Dan setelah itu karena hasilnya nihil kurang baik, makanya kami cari satu lomba lah untuk penutup ceritanya. Jadi kami memutuskan untuk ikut di lomba Syariah National Debate Competition ini. Kemudian mengenai chemistry, sebenarnya chemistry otomatis terbentuk ya pada saat persiapan. Apalagi kami sama-sama menjadi pengurus inti di stadium, jadi soal chemistry kami lumayan terbangun lah. Ya, ternyata memang tidak asal ditunjuk ya, oh ini sudah memenangkan lomba jadi ini lagi yang ikut lomba. Ternyata tidak, ternyata setiap ada perlombaan tentu ada seleksinya siapa yang bisa nih ikut lomba yang ini ikut lomba. Jadi pasti ada ya Kak, di beberapa waktu Kakak tidak satu tim tentunya. Berbagi-bagi. Ya. Nah jadi ternyata selama ini ya Kak, dalam lomba debat ini ternyata Kak Rizky lebih sering ya satu tim dengan Kak Aul, meskipun ada beberapa satu waktu yang satu tim, tapi kebanyakan lebih sering satu tim dengan Kak Rizky. Nah kenapa nih Kak berbeda dengan Kak Tara ataukah memang Kak Tara membentuk tim sendiri, ataukah pembagiannya memang seperti itu dibagi 2 tim atau bagaimana nih Kak? Boleh diceritakan Kak? Boleh. Kalau untuk membentuk tim sendiri enggak ya, ini murni dari hasil seleksi. Dan kebetulan mungkin lagi karena setelah hasil seleksi itu kan untuk menentuin berapa tim yang ikut itu misalnya ada 2 tim. Nanti coach yang tentuin tim ini sama ini, tim ini sama ini. Dan beberapa seleksi juga dari hasil seleksi itu scoringnya. Jadi kalau misalnya Aul scoringnya itu di bawah Eki atau di atas Eki, dia jadi satu tim. Dan aku biasanya tuh beda dari mereka. Itu aja sih biasanya. Karena ada seleksi dalam dalam komunitas ya, dalam stadium itu sendiri. Jadi kalau misalnya jadi poin yang tertinggi aja nih Kak, yang kalau misalnya di bawah 2 tim berarti otomatis ada 6 orang ya Kak. Tentunya nanti diambil ya. Kalau misalnya pembentuk satu tim itu mana-mana skor yang tertinggi, nah mereka dijadikan satu tim. Tara satu tim dengan Aul, satu tim dengan Tara. Jadi emang kadang sesuai hasil seleksi akan dirombak sesuai dengan hasilnya. Sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya. Tergantung jenis lombanya juga sih, karena kan nggak semuanya itu lomba ASEAN. Biasanya ada lomba British. Iya. Oh ternyata ada ada macam-macam ya Kak lombanya. Ada yang butuh 3 orang, ada yang butuh 2 orang tentunya. Nah tapi kembali lagi nih Kak, yang di pertanyaan awal nih, kenapa lomba kemarin yang di Bojonegoro bisa menjadi lomba terakhir untuk Kak Aul, Kak Rizky dan juga Kak Tara? Dan apakah memang harus mendapatkan juara 1 untuk akhir perlombaan tersebut Kak, atau bagaimana nanti? Coba Kak bisa dijelaskan Kak Rizky deh. Boleh dijelaskan nih Kak, kenapa harus juara 1 dan kenapa ini menjadi lomba terakhirnya?
Oke, kalau seperti yang aku bilang sebelumnya ya, kalau setiap ikut lomba tuh pasti targetnya juara 1. Cuman di lomba terakhir ini di Bojonegoro, tepatnya di SNDC, kita punya pressure yang lebih besar, soalnya mengingat sebelum-sebelumnya alhamdulillah kami udah pernah dapat juara 1, pernah juara 2, juara 3, dan beberapa juara lainnya. Jadi kemungkinan ada beberapa stigma dari teman-teman yang lain ataupun dari bapak ibu dosen yang mendukung, pasti mereka bilang kalau udah kesempatan terakhir loh, masa nggak juara 1 sih. Jadi pressure-nya tuh lebih besar dibanding lomba-lomba sebelumnya. Tapi persoalan harus juara 1 tuh ya kami selalu kasih patokan bahwa setiap lomba tuh harus dimaksimalkan, maksimalnya tuh sampai dapat juara 1. Jadi tapi karena ini adalah lomba terakhir, kami tidak punya harapan di lomba-lomba lainnya lagi. Jadi benar-benar harus dimaksimalin. Kami seperti persiapan yang dijelaskan oleh Tara tadi, mulai dari proses case building, dimana karena kami sudah semester akhir ya, jadi ada penyelesaian tugas akhir juga. Kami harus pintar-pintar deh bagi waktunya, entah itu kerja skripsi kah atau case building kah. Jadi kita harus buat manajemen waktu yang sesempurna mungkin supaya bisa dapat target juara 1 itu. Apalagi lomba terakhir. Itu intinya. Terakhir. Pokoknya selama persiapan tuh kami selalu bilang, ini terakhir loh, jadi harus maksimal. Ini terakhir loh, jadi harus dinikmatin. Ini terakhir loh, jadi harus kayak gini. Pokoknya diksi kata terakhir tuh selalu terbayang-bayang. Berarti setelah mendapatkan pencapaian tersebut, akhirnya dapat juara 1. Lega. Bangga. Tapi meskipun tidak juara 1, juara 2, atau juara 3 tetap bangga ya Kak tentunya. Tapi sangat sedikit beda. Feelnya bakalan sedikit berbeda. Pokoknya harus ini harus pakai kapital, harus juara 1. Harus. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih Kak hal yang paling berkesan dan juga hal yang paling menarik nih ketika Kakak mengikuti lomba di Bojonegoro kemarin? Boleh Kak diceritakan hal yang paling memorable lah di selain karena perlombaannya ya, juga di situ teman-teman panitianya ya. Menurut aku teman-teman panitianya itu benar-benar memfasilitasi kita ya untuk berlomba di sana. Jadi kalau kita butuh apa-apa langsung gercep gitu. Jadi itu salah satu yang berkesan. Kemudian setelah lomba itu sebenarnya di schedule mereka tuh nggak ada yang bakalan bawa kita untuk keliling-keliling ke tempat wisata. Tapi pas selesai lomba itu kita dibawa buat keliling. Kita dibawa ke tempat makan, kemudian ke tempat wisata di sana. Apa ya namanya? Api abadi. Ya itu api abadi yang nggak pernah padam itu apinya. Jadi itu menurut aku berkesan banget sih karena kita benar-benar ngelihat tempat wisata yang ada di Bojonegoro. Selain ketemu tim lain. Iya, selain ketemu tim lain juga. Yang paling berkesan pasti tandingnya. Ya kan tadi aku bilang selain pertandingannya ya. Iya. Oh, ternyata luar biasa ya Kak. Ternyata di sana juga panitianya sangat luar biasa kerennya, sehingga bisa memberikan kenangan yang keren nih di Bojonegoro. Oke, jadi itulah tadi beberapa hal yang sangat berkesan dari kegiatan lomba di Bojonegoro, yakni diajak jalan-jalan oleh panitia untuk keliling-keliling Bojonegoro. Nah, untuk closing nih Kak, untuk penutup kita pada podcast hari ini, apakah ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah supaya bisa termotivasi ya tentunya Kak, untuk mengikuti apa ya, bukan sekedar debat sih, tapi untuk mencapai capaian yang diinginkan. Boleh dari Kak Reski deh, karena Kak Reski tadi yang membuka, Kak Reski juga deh yang pertama untuk menutup. Oke, jadi pesan dan kesan untuk teman-teman semua sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan podcast sebelumnya ya. Intinya pesan buat teman-teman, kami bertiga sampai di fase ini, sampai mengikuti lomba paling terakhir, tentunya ada banyak tahapan yang sudah kami lewati, mulai dari belajar, proses penyusunan argumentasi, kesana kemari belajar untuk susun argumentasi, persiapan administrasi dan semacamnya. Ada banyak tahapan yang kami lewati sampai ada di titik ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana sekarang ini sedang menghadapi fase
kritis lah bahasanya, sedang proses untuk belajar, khususnya adik-adik yang mungkin masih maba atau baru mau persiapan KKN kah, UTS, UAS kah, tetap semangat. Pokoknya kalau soal belajar tuh nggak ada habisnya. Kami saja yang udah semester akhir tetap harus belajar, selesai kuliah juga tetap harus belajar, intinya belajar. Dan untuk closing sedikit, karena ini sudah lomba terakhir, aku mewakili diri sendiri ya, terlebih dahulu mau berterima kasih untuk semua Bapak Ibu dosen, Pawarek 3, kemudian coach yang ada di stadium, Kak Wiwin, Kak Aslam, Kak Mishu, Kak Andre, Kak Manda, dan semua coach yang ada di stadium, dan juga teman-teman yang ada di stadium, dan teman-teman dari Redline juga yang sudah memberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di luar sana. Pokoknya semua teman-teman yang terlibat dan berpartisipasi untuk mendukung kami di setiap lomba yang sedang kami ikuti. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Oke, nah tadi closing dari Kak Reski, kita ke Kak deh dulu closingnya. Karena tadi udah dikasih pesan dan kesan dari Reski ya, mungkin itu juga sudah mewakili tentunya untuk teman-teman di luar sana. Bukan cuma lomba debat ya teman-teman, tapi banyak sekali, pasti kalian juga memiliki passion kalian di bidang kalian masing-masing. Maka kita itu harus tekuni apa yang menjadi passion kita. Terus mungkin juga saya ingin mengucapkan terima kasih ya tadi untuk coach, ada Kak Mishu, ada Kak Wiwin, ada Kak Aslam, Kak Manda, Kak Andri, dan semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membawa saya pribadi telah membawa saya bisa sampai ada di titik sekarang ini, dan tentunya untuk dosen-dosen di kampus dan juga pihak kampus yang sudah sangat membantu kita dan memfasilitasi kita dalam ketika kita mengikuti lomba, dan itu benar-benar memudahkan kita saat kita mengikuti lomba. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, doa dan dukungannya selama kami mengikuti perlombaan tentunya. Oke, untuk Kak Tara nih terakhir closing Kak, silahkan. Semua teman-teman tadi udah closing dan saya pribadi jadi sedih ya. Mungkin karena ini juga bisa jadi wawancara terakhir sebelum wisuda. Jadi untuk motivasi ya, saya ingin bilang teman-teman jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Saya yakin ketika kalian sudah bisa bangkit dari hal-hal yang bikin kalian terpuruk, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Dan untuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada diri saya sendiri, sudah berhasil sampai di titik ini dan bisa menutup lomba dengan baik, juara 1, alhamdulillah. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk rekan-rekan setim saya, Reski, Aul, coach saya, ada Kak Wiwin, Kak Mishu, Kak Manda, Kak Aslam, Kak Andri, dan semua Kak Caca, dan semua pihak yang terlibat. Selebihnya, terima kasih untuk keluarga saya juga. Oke, ini udah kayak eliminasi. Nggak apa-apa, udah terakhir juga. Ya, apa Kak? Sudah. Oh ya. Tadi udah diwakili. Oke. Nah, itulah tadi closing dari ketiga narasumber kita, yakni Kak Reski, Kak Aul, dan juga Kak Tara. Ternyata di balik kemenangan mereka dan di balik semua juara-juara mereka selama ini ada orang-orang yang tentunya mendukung, terutama dari coach dari stadium, keluarga, dan juga diri mereka sendiri selain dengan usaha yang mereka lakukan selama ini. Nah, terakhir nih Kak, terakhir sekali, satu kata untuk perlombaan terakhir Kakak dari Kak Tara dulu deh. Wow. Kak Reski? Alhamdulillah. Kak Aul? Luar biasa. Itu dua kata biasa. Gak apa-apa, ternyata satu kesatuan. Wow, alhamdulillah luar biasa. Nah, itulah tadi juga penutup pada podcast kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Reski, Kak Aul, dan juga Kak Tara telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast Garis Merah Podcast pada episode kali ini. Nah, teman-teman, jangan lupa apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini, bahwasannya ada juga coach yang mengatakan bahwasannya mimpi itu mahal, maka mimpi itu gratis, maka carilah mimpi yang paling mahal.
Nah, tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi debaters, tapi juga bagaimana teman-teman untuk mencapai mimpi teman-teman. Tentunya ada dua, yakni usaha dan juga doa. Nah, tetap saksikan teman-teman Garis Merah Podcast di YouTube LPPTN Parepare. Saya Siti Mahmuda sebagai moderator pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Sekian dan terima kasih.